Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ikhwah? Alhamdulillah wa ana bi khairin aidan. Ismahuli an tu'arifa ani nafsi. Ismi Antika Stono Putri wa ana thalibah di qismi tarbiyatul lughah al-arabiyyah di Jamiah Jakarta Al-Hukumiyah. Apa kabar adik-adik semua? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama kakak Antika Stono Putri, kakak biasa dipanggil Tika, kakak mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan belajar mengenai maf'ulun bih, yaitu objek pada kisah Hijratul Rasul was Sahabah, hijrahnya Rasul dan sahabat. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya adik-adik semua menyiapkan peralatan tulis dan juga duduk yang rapi supaya belajar kita nyaman. Nah, tapi sebelumnya adik-adik udah siap belum untuk belajar hari ini? Nah, kalau misalnya kakak bertanya apakah adik-adik sudah siap, adik-adik semua harus menjawab siap, semangat. Oke? Apakah adik-adik semua sudah siap? Siap, semangat. Nah, kalau misalnya adik-adik semua sudah siap dan semangat untuk belajar pada hari ini, yuk sama-sama sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa dulu. Yuk sama-sama kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Adik-adik tahu gak sih, kenapa sih kita harus belajar bahasa Arab? Atau apa sih menariknya kita itu harus belajar bahasa Arab? Yang pertama, bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam ya, kitab suci kita semua. Nah, adik-adik bisa gak sih bayangin betapa nikmatnya ketika kita membaca Al-Quran tapi kita mengerti apa yang dimaksud dari ayat tersebut gitu. Jadi, kita penting untuk belajar bahasa Arab. Yang kedua, bahasa Arab adalah bagian dari agama Islam. Hal ini pernah dikatakan loh oleh Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bagian dari agama kalian. Nah, setelah adik-adik tahu kenapa sih kita harus belajar bahasa Arab atau apa sih uniknya bahasa Arab itu, jangan lupa adik-adik semua setelah mempelajari, jangan lupa mengaplikasikannya pada kegiatan sehari-hari, pada kegiatan kehidupan sehari-hari. Ya, dan hal itulah yang akan membuat kita semakin lancar dan dimudahkan dalam berbahasa Arab. Nah, sebelum kita masuki pembelajaran atau kita membahas lebih lanjut tentang maf'ulun bih, kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak sih apa itu maf'ulun bih? Atau ada yang ingat? Atau ada yang pernah mendengar? Ya, betul banget adik-adik. Pada pembelajaran sebelumnya di jumlah fi'liyah, kita telah mempelajari fi'il muta'addi, yang dimana fi'il tersebut merupakan fi'il yang membutuhkan objek, dimana susunannya adalah fi'il, fa'il, dan maf'ulun bih. Nah, pada kesempatan kali inilah kita akan mempelajari lebih lanjut apa itu maf'ulun bih. Yuk, untuk itu kita sama-sama akan menyimak PowerPoint interaktif berikut ini. Nah, sebelum kita memulai proses pembelajaran pada kali ini, ada baiknya kita mengetahui dulu nih, apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, sebelum memulai kepada proses pembelajaran, kita harus mengetahui apa saja kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator, apa tujuan pembelajaran pada kali ini. Lalu, kita masuk kepada proses pembelajaran. Dan yang terakhir, yaitu evaluasi. Nah, ini dia, kita masuk kepada proses pembelajaran. Di proses pembelajaran kali ini, terdapat mufrodat, ada al-qiraah, ada at-tarkib, ada al-hiwar, dan yang terakhir ada istima'. Yuk kita mulai yang pertama, yaitu kita mengenali tentang mufrodat. Unzur wastami' wa'id. Lihat, dengarkan, dan ulangi.
Al-mufradat. Da'watun, dakwah. Barnamijun, kegiatan. Sami'a, mendengar. Hadama, mengancam. Hajama, menyerang. Doroba, memukul. Akhadha, mengambil atau merampas. Ahlun, penduduk atau keluarga atau pengikut. Tolaba, meminta. Taroka, meninggalkan. Rafadha, menolak. Rohaba, menyambut. Rafaqa, menemani. Amwalun, harta. Nah, selanjutnya yaitu al-qira'ah. Istami' wa qra' jayyidan. Dengarkanlah dan bacalah dengan baik. Hijratul Rasul was sahabah. Arsalallahu rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Faja'a bidinil Islam. Aqama ar-rasula sallallahu alaihi wasallam fi Makkah wa sakana fiha muddata 13 sanah. Hijrahnya Rasul dan sahabat. Allah mengirimkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmat bagi semesta alam. Dan turunnya agama dan datanglah agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Makkah dan tinggal di sana selama 13 tahun. Bada ar-Rasulu da'wata fiha bit-tauhid da'an nabiyyu ahlahu wa aqaribahu bisirrin wa ba'da sinin amarallahu rasula bida'watil jahrati ila jami'in nas. Rasul memulai dakwahnya dengan tauhid. Nabi berdakwah kepada keluarganya dan kerabatnya dengan sembunyi-sembunyi. Setelah beberapa tahun, Allah memerintahkan Rasul untuk berdakwah secara terang-terangan kepada seluruh manusia. Sami'al kuffaru barnamija allati fid da'wati faghadibal kuffar wa hadamal kafiruna an-nabiyya wa ashabah وهجموا على المؤمنين فضربوا جلودهم وأخذوا أموالهم وطلب الكافرون الرسول أن يترك دعوته ورفضه النبي وجمع الكافرون أهلهم لقتل النبي بل أسلمه الله بأمر الهجرة. Orang-orang kafir mendengar kegiatan dakwahnya Nabi. Orang-orang kafir marah dan orang-orang kafir mengancam Nabi dan sahabatnya dan memerangi orang-orang muslim dan memukul, kemudian mengambil harta-harta mereka. Dan orang-orang kafir meminta Rasul untuk meninggalkan dakwahnya dan dia menolak Nabi. Orang-orang kafir mengumpulkan pengikutnya untuk membunuh Nabi, tetapi Allah menyelamatkannya dengan memerintahkannya untuk hijrah. Adzanallahu rasula wal muslimina bil hijrati ila Yathrib wa amara Rasulullahi ashabahu bil hijrah thumma hajarun nabiyyu ma ashabihi wa rahabal ansar ar-rasula wal muhajirin wa ja'ala rasul wal muslimuna Yathriba madinatan munawwarah. Allah mengizinkan Rasul dan orang-orang muslim untuk hijrah ke Yathrib. Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah. Kemudian, hijrahlah Nabi bersama para sahabatnya. Kaum Ansor menyambut Rasul dan kaum Muhajirin atau orang-orang yang hijrah. Rasul dan orang-orang muslim menjadikan Yathrib sebagai kota yang bercahaya. Nah, alhamdulillah sama-sama telah kita pelajari kisah tentang hijrahnya Rasul dan sahabat yang dimana di dalamnya itu terdapat mufradat baru yang tadi telah kita pelajari. Nah, selanjutnya pasti teman-teman sudah paham kan mengenai teks bacaan tadi tentang kisah hijrahnya Rasul dan sahabat. Nah, kalau sudah tahu, yuk kita merefleksikan dengan bermain games benar atau salah. Do alamata shad idza kanat mukhlatu sahihatan wa alamata khaf idza kanat khati'ah. Letakkan tanda shad jika benar dan tanda khaf
jika salah. Nomor 1. Arsalallahu rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Allah mengirimkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi semesta alam. Jawabannya adalah benar. Nomor 2. Sakana fiha muddata tis'ata asyarata sanah. Dia tinggal di sana selama 19 tahun. Jawabannya adalah khata'. Salah. Rasulullah tinggal di sana di Mekah selama 13 tahun. Nomor 3. Da'an nabiyyu ahlahu wa aqaribahu bisirrin. Nabi berdakwah kepada keluarganya dan kerabatnya dengan sembunyi-sembunyi. Jawabannya adalah sahih, benar. Nomor 4. Talabal kafiruna rasula ayat surka da'watahu. Orang-orang kafir meminta Rasul untuk meninggalkan dakwahnya. Jawabannya adalah benar. Yang terakhir, adzanallahul musyrikuna bil hijrati ilal madinati. Jawabannya adalah khata'. Karena yang benar adalah adzanallahul muslimina bil hijrati ilal madinah. Jadi Allah itu mengizinkan orang-orang muslim yang hijrah ke kota, bukan orang-orang musyrik. Wah, hebat sekali adik-adik semua sudah paham tentang kisah hijrahnya Rasul dan sahabat. Tapi kira-kira teman-teman, kenapa ya pada teks tadi tuh ada teks yang berwarna biru di sini dan di sini? Ayo, ada yang tahu nggak? Kenapa ada kalimat atau kata yang berwarna biru? Ya, betul sekali adik-adik. Jadi, kata yang berwarna biru tadi merupakan contoh dari maf'ulun bi. Jadi, maf'ulun bi adalah isim yang dibaca nasab atau salah satu tanda bacanya berakhiran fathah yang menunjukkan lafaz tersebut atau kata tersebut merupakan yang dikenai pekerjaan atau objek. Nah, biasanya itu terletak setelah fi'il dan fa'il, seperti itu. Dan juga selain bertanda baca atau berharakat akhir fathah pada kalimat yang mufrad atau yang tunggal, maf'ulun bih pada kata jamak mudzakkar salim atau pada lafaz jamak mudzakkar salim, yaitu bertanda baca ya dan nun. Ya, bukan bertanda baca waw dan nun. Jadi, maf'ulun bi ini merupakan objek atau sesuatu yang dikenai oleh fi'il, oleh pekerjaan itu sendiri. Kata-kata yang berwarna itulah yang merupakan maf'ulun bi. Yuk, kita perhatikan kalimat yang pertama, yaitu arsalallahu rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Nah, jadi jika kita bedah, arsala merupakan fi'il, Allah merupakan fa'il, rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam merupakan maf'ulun bi atau merupakan objeknya. Nah, pada contoh yang kedua, yuk kita perhatikan. Ada kalimat bada'ar rasulu ad-da'wata fiha bitauhid. Yuk kita bedah. Bada'a merupakan fi'il, ar-rasulu merupakan fa'il, ad-da'wata merupakan maf'ulun bih, fiha bitauhid merupakan keterangan. Nah, tapi adik-adik juga perlu memperhatikan bahwa harokat nasab pada kalimat yang tunggal dengan kalimat yang jamak itu berbeda. Nah, bagaimana dengan kalimat yang jamak, yaitu jamak mudzakkar salim? Nah, kita bisa lihat pada contoh kalimat warahhabal ansaru ar-rasula wal muhajirina.
Kita ulang sekali lagi. Warahabal ansaru ar-rasula wal muhajirina. Nah, sama-sama kita bedah. Rahaba merupakan fi'il. Al-ansaru merupakan fa'il. Ar-rasula merupakan maf'ul yang pertama. Wal muhajirina merupakan maf'ul yang kedua. Nah, kenapa bukan wal muhajiruna? Ini dia tanda nasab pada kata jamak mudzakkar salim, yaitu pada kata yang jamak. Jadi menggunakan ya dan nun, bukan waw dan nun. Selanjutnya yaitu al-hiwar, percakapan. Lahid hadzal hiwar wabhath al-maf'ul. Perhatikan percakapan berikut dan cari di mana maf'ulnya. Percakapan ini terjadi di antara dua orang, yaitu antara Imron dan Ja'far. Bagaimana percakapan mereka? Yuk kita simak. Ya Ja'far, ila aina tadhhabu? أذهب إلى دكان الكتب. ماذا تشتري؟ سأشتري كتاب التاريخ. لماذا تشتري كتاب التاريخ؟ سأقرأ سيرة النبي عن الهجرة. Jadi si Imron ini bertanya kepada Ja'far, kamu mau kemana? Dan Ja'far menjawab, aku ingin pergi ke toko buku. Kata Imron, kamu mau beli apa? Dan Ja'far menjawab, aku ingin membeli buku sejarah. Kenapa sih kok beli buku sejarah? Soalnya si Ja'far itu ingin membaca kisah tentang Nabi, tentang hijrah Nabi. Tuh. Nah, jadi adik-adik semua, dari percakapan ini, yuk kita lihat di mana saja yang terdapat maf'ul. Maf'ul yang pertama terdapat pada kata kitab at-tarikh. Sa'ashtari kitab at-tarikh. Sa'ashtari merupakan fi'il yang di dalamnya kemasukan domir ana, dan kitab at-tarikh merupakan maf'ul, yakni isim yang dikenai oleh fi'il atau kata kerja. Yang kedua yaitu kitab at-tarikh, dengan fi'ilnya yaitu tastari yang kemasukan isim domir anta. Dan yang terakhir adalah siratan nabi, yaitu kisah-kisah Nabi tentang hijrahnya Rasul. Nah, selanjutnya ada percakapan lagi nih. Yuk adik-adik silakan dengarkan dan perhatikan serta ikuti ya dengan teman kalian. Hiwar yang selanjutnya itu terjadi antara Alifah dan Zainab. Wah, mereka membicarakan apa ya? Yuk kita simak. Ya Zainab, madza taqra'in? Aqra'u kitaban jadidan. Ayu mawdu'in taqra'in? Aqra'u mawdu'a hijratir rasul was sahabah. Madza fih? Fihi qissatin an asbabi hijratin nabi min Makkah. Nah, ternyata percakapan antara Alifah dan Zainab ini membicarakan tentang Zainab yang sedang membaca buku barunya tentang hijrahnya Rasul dan sahabat, yang di dalamnya itu terdapat kisah-kisah kenapa Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, di mana saja yang terdapat maf'ul? Yuk kita lihat. Yang pertama itu kitaban jadidan, yang merupakan maf'ul dari fi'il aqra'u, yang dimana aqra'u itu merupakan fi'il yang kemasukan domir ana. Selanjutnya aqra'u mawdu'a hijratir rasul wa sahabah. Mawdu'a hijratir rasul wa sahabah merupakan maf'ul dari fi'il aqra'u, yang dimana aqra'u merupakan fi'il yang kemasukan domir ana. Nah, selanjutnya kita beralih ke keterampilan mendengarkan. Istami wakmil biwad'i kalimatil munasibah minal qa'imah. Dengarkan dan sempurnakan kalimat-kalimat tersebut dengan kata-kata yang cocok yang telah disediakan. Yuk kita dengarkan. Al-maqsofi, tempat makan. Al-ma'a, air. Kitaba, buku. Ad-darsa, pelajaran. Al-khubza, roti. Dzata yaumin dzahaba Imran ilal maktabah. Ista'ara Imran
kitab tarikh. Wa qara'a Imran ad-darsa bisur'atin. Thumma dhahaba Imran ilal maqsaf wa akala Imran al-khubza wa syaribal ma'. Marratan ukhra dhata yaumin dhahaba Imran ilal maktabah. Ista'ara Imran kitab tarikh. Wa qara'a Imran ad-darsa bisur'atin. Summa dhahaba Imran ilal maqsaf wa akala Imran al-khubza wa syaribal ma'. Kita isi bersama-sama. Ista'ara Imran nuqtat. Jawabannya adalah kitab, yang artinya Imran meminjam buku sejarah. Selanjutnya, wa qara'a Imran ad-darsa bisur'ah. Imran itu membaca pelajaran dengan cepat. Jadi kata yang tepat adalah ad-darsa. Selanjutnya, thumma dhahaba Imran ilal maqsafi. Kemudian Imran pergi ke tempat makan atau ke kantin. Wa qala Imran al-khubza. Kemudian Imran makan roti. Wa syaribal ma', dan kemudian meminum air. Alhamdulillah telah selesai pelajaran kita pada kali ini. Nah, apakah sampai di sini adik-adik ada yang ingin bertanya? Ya, jadi maf'ulun bi merupakan isim yang bertanda baca nasab atau salah satu tanda bacanya adalah berakhiran fathah. Ya, dan juga bertanda baca ya dan nun pada jamak mudzakkar salim, yang dimana susunannya itu terletak setelah fi'il dan fa'il gitu, yang dimana maf'ulun bi ini menunjukkan lafaz atau menunjukkan bahwa kata tersebut merupakan yang dikenai oleh kata kerja atau sebagai objek. Ada lagi yang ingin bertanya? Nah, jika sudah tidak ada lagi pertanyaan, mari sama-sama kita merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang maf'ulun bi pada kisah Hijratul Rasul wa Sahabah. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak sih apa saja hal-hal yang bisa kita pelajari dari kisah hijrahnya Rasul dan sahabat? Ada nggak sih yang tahu dari kalian? Nah, jadi betul sekali. Hal-hal atau yang dapat kita pelajari pada kisah hijrahnya Rasul dan sahabat itu diantaranya yang pertama itu adalah kita harus meneladani bagaimana perjuangan dan pengorbanan kaum muhajirin atau orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu pengorbanannya dan keikhlasannya karena Allah Ta'ala, karena untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hijrah dan meninggalkan harta dan keluarga mereka yang ada di Mekah. Nah, itu merupakan salah satu pelajaran yang penting, yaitu sebuah keikhlasan, pengorbanan, dan perjuangan. Pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bagaimana persaudaraan umat Islam itu terjalin antara kaum muhajirin dan kaum ansor dalam satu kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, yaitu bagaimana persaudaraan ini terjalin tanpa memandang kepentingan pribadi dan kesukuan di antara mereka gitu. Dan juga hal ini yang bisa kita ambil adalah bagaimana kaum Ansor ini menyambut baik kedatangan kaum muhajirin yang hijrah gitu. Jadi mereka bisa menyambut baik dengan hangat, dengan sambutan yang sebaik-baiknya. Nah, pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil adalah bagaimana sebuah rasa kecintaan sahabat Rasulullah SAW yang begitu mendalam kepada Rasul. Nah, ini bisa kita tiru dalam kehidupan kita saat ini sebagai umatnya Rasulullah SAW. Apalagi kita ini tidak bertemu gitu, belum pernah ketemu dengan Rasulullah SAW, yang mungkin selama ini kita itu jauh dan kurang mengenal siapa itu Rasul sebenarnya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita bisa sama-sama menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW sebagaimana
rasa cinta itu ditimbulkan oleh sahabat-sahabat Rasul pada kisah ini. Nah, alhamdulillah telah selesai pembelajaran kita pada hari ini tentang maf'ulun bi. Nah, pada pembelajaran berikutnya, adik-adik, kita akan mempelajari lebih menarik lagi tentang bahasa Arab, yaitu tentang domir mutasil, lil fa'il, dan maf'ul. Nah, fi'il, fa'il, dan maf'ul kan telah kita pelajari. Nah, kita akan mempelajari bagaimana domir mutasil pada fa'il dan maf'ul pada pembelajaran berikutnya. Jadi, teman-teman dan adik-adik harus tetap semangat. Ya, dengan berakhirnya pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita menutup pembelajaran pada kali ini dengan berdoa bersama-sama dan membaca istighfar dan alhamdulillah. Astaghfirullahalazim, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai materi kita pada kali ini. Nah, setelah mempelajari materi ini, yuk asah kemampuanmu. Ayo kita latihan dan mengevaluasi pembelajaran kita tentang maf'ulun bi melalui kuisis dengan kode berikut 3183440. Nah, selamat mengevaluasi ya teman-teman.